Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Kelendi, mahasiswa keperawatan S3 Widya Gama Unsara Malang. Oke, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan pre dan post konseling pemeriksaan HIV kepada klien. Di mana kasus yang saya angkat di sini adalah kasus nomor 3. Di mana kasus tersebut menceritakan seorang ibu dengan usia pernikahan 9 bulan dan pada saat ini hendak merencanakan program kehamilan. Oleh sebab itu, sebelum program kehamilan, ibu tersebut hendak memeriksakan kesehatan atau memeriksakan HIV karena sebelum menikah, ibu tersebut memiliki riwayat perilaku seks berisiko seperti itu. Karena itu, ibu tersebut ingin memeriksakan kesehatannya. Dengan hasil pemeriksaan yaitu negatif. Untuk seperti apa video lebih lanjutnya, ikuti video saya seterusnya. Antrian selanjutnya atas nama Ibu Ani. Iya. Mari silakan duduk Ibu. Perkenalkan, saya perawat teknis yang bertugas di pagi ini. Iya. Kalau boleh tahu itu nama siapa? Nama lengkapnya itu siapa? Nama lengkap saya Sarciani. Itu Sarciani. Usianya berapa sekarang? Usianya sekarang 21, Mas. Sarciani. Itu Sarciani usia 21. Sebelumnya, kalau boleh tahu, keluhan Ibu datang ke mari dengan keluhan apa? Begini, Mas. Sebelumnya saya datang ke sini dengan tujuan hendak pemeriksaan tentang kesehatan HIV. Dikarenakan sebelum saya menikah, saya mempunyai riwayat seks yang berisiko. Jadi di sini saya mau memeriksakan tentang kesehatan HIV, apakah saya positif atau negatif. Oke, baik sekali. Jadi sebelumnya karena memiliki riwayat seks yang berisiko ya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang apakah sudah menikah atau mungkin seperti apa? Di sini saya sudah menikah, Sudah Mas. menikah. Usia pernikahannya sekarang sudah berapa? Kurang lebih 9 bulan sudah menikah. Usia 9 bulan. Baik, di sini kan Ibu pernikahan Ibu sudah usia 9 bulan, tetapi sebelum menikah Ibu memiliki riwayat perilaku seks yang berisiko seperti itu ya Bu ya. Iya, benar. Nah, di sini mohon maaf sekali Ibu, saya harus bertanya, apakah selama rentang waktu 9 bulan pernikahan Ibu dengan suami Ibu, apakah dalam melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks menggunakan alat kontrasepsi pengaman atau tidak? Selama ini saya dan suami saya melakukan hubungan tanpa menggunakan kondom atau alat pengaman. Oke, tanpa menggunakan kondom ya. Menggunakan kondom. Sekarang apakah ada tujuan lain selain ingin mengetahui kesehatan Ibu? Saya mengetahuinya tentunya untuk di sini saya sedang dalam program mau memiliki anak, mau hamil, sehingga saya mau memeriksakan untuk HIV-nya, Mas. Oke, baik. Baik ya. Sebelumnya apakah berhubungan intim terakhir berapa hari yang lalu mungkin? Kurang lebih 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Tidak menggunakan pengaman Bu ya? Iya. Baik sekali. Kalau boleh tahu, apakah mungkin dalam percakapan Ibu sama suami Ibu sebelumnya, apakah juga suami memiliki riwayat seks berisiko mungkin sebelumnya mungkin ya? Apakah Ibu mengetahui? Sebelumnya saya dan suami masih belum bercerita tentang riwayat seks kami di masa sebelumnya. Baik Bu. Oleh karena itu saya datang ke sini, Mas. Oke. Baik Bu ya. Hari ini Ibu datang dengan keluhan Ibu bahwa Ibu akan mau hendak memeriksakan kesehatan Ibu, yaitu melakukan tes HIV seperti itu ya. Karena sebelum menikah memiliki riwayat seks berisiko seperti itu. Nah, sebelum kita nanti akan melakukan tes terkait dengan kesehatan Ibu, saya ingin bertanya Bu, sebelumnya apakah mungkin Ibu sudah mengetahui atau pernah mengetahui terkait dengan HIV itu sendiri seperti apa? Yang saya tahu itu HIV itu virus yang mungkin bisa menyerang alat kelamin dari seorang wanita dan masuk ke dalam rahim, seperti itu yang saya tahu. Baik, jadi sebelum melakukan pemeriksaan mungkin saya akan sedikit memberikan informasi terkait HIV itu sendiri apa seperti itu ya. Oke. HIV itu sendiri adalah sebuah virus di mana virus itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ketika virus itu masuk, yang diserang pertama adalah sistem kekebalan tubuh kita gitu. Nah, melalui apa saja virus-virus itu masuk? Yang pertama, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu perilaku seks berisiko, bisa berganti pasangan atau juga tidak menggunakan alat pengaman saat berhubungan seksual dengan pasangan sebelumnya mungkin. Terus juga penggunaan jarum suntik, misalkan kalau sebelumnya dalam kasus penggunaan narkoba ada yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan, jadi jarum suntik dipakai untuk beberapa orang seperti itu. Terus juga melalui kontak cairan tubuh dengan
seperti darah dengan orang yang mengalami penyakit HIV itu sendiri gitu. Nah, HIV itu sendiri ada yang namanya proses periode pertama yang namanya masa jendela, di mana usia dari 2-3 minggu setelah terkontaminasi atau setelah virus itu masuk, 2 minggu sampai 6 bulan. Itu yang dinamakan proses masa jendela, di mana pada ketika seseorang mengalami atau dalam tahap masa jendela tersebut, maka orang tersebut berisiko untuk menularkan, tetapi ketika diperiksa virus tidak ditemukan dalam tubuh. Terus juga ada yang nama masa tanpa gejala. Jadi pada masa 6 bulan ke atas itu pasien mengalami positif HIV namun tidak memiliki gejala. Setelah itu baru masuk ke masa AIDS-nya. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin gambaran secara umum di mana HIV yang menyerang yang diserang pertama itu ialah kekebalan tubuh. Jadi seperti itu Bu ya. Di sini Bu akan hendak melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan HIV sebenarnya. Sini saya akan buatkan pengantar, terus akan dicekkan darahnya itu di lab. Mungkin nanti setelah pengecekan mungkin sekitar 60 menit, mungkin 60 menit paling lama 1 jam hasilnya itu keluar. Langsung ditunggu di sana ya? Langsung ditunggu di sana, nanti hasilnya dibawa di sini. Oke. Jadi saya buatkan pengantar. Nanti pengantar ini dibawa ke laboratorium. Ya. Nah, HIV itu sendiri ada yang namanya proses periode pertama yang namanya masa jendela, di mana usia dari 2-3 minggu setelah terkontaminasi atau setelah virus itu masuk, 2 minggu sampai 6 bulan. Itu yang dinamakan proses masa jendela, di mana pada ketika seseorang mengalami atau dalam tahap masa jendela tersebut, maka orang tersebut berisiko untuk menularkan, tetapi ketika diperiksa virus tidak ditemukan dalam tubuh. Terus juga ada yang nama masa tanpa gejala. Jadi pada masa 6 bulan ke atas itu pasien mengalami positif HIV namun tidak memiliki gejala. Setelah itu baru masuk ke masa AIDS-nya. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin gambaran secara umum di mana HIV yang menyerang yang diserang pertama itu ialah kekebalan tubuh. Jadi seperti itu Bu ya. Di sini Bu akan hendak melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan HIV sebenarnya. Sini saya akan buatkan pengantar, terus akan dicekkan darahnya itu di lab. Mungkin nanti setelah pengecekan mungkin sekitar 60 menit, mungkin 60 menit paling lama 1 jam hasilnya itu keluar. Langsung ditunggu di sana ya? Langsung ditunggu di sana, nanti hasilnya dibawa di sini. Oke. Jadi saya buatkan pengantar. Nanti pengantar ini dibawa ke laboratorium. Ya. Ini pengantar dulu. Atas nama Ibu Sartiani. Baik, nanti kalau sudah selesai langsung saja Bu ya ke sini sebelah sini. Ini pengantarnya bisa dibawa ke laboratorium ya. Terima kasih banyak ya Mas. Mari. Atas nama Ibu Sartiani. Baik, nanti kalau sudah selesai langsung saja Bu ya ke sini sebelah sini. Ini pengantarnya bisa dibawa ke laboratorium ya. Terima kasih banyak ya Mas. Mari. Silakan Ibu. Selamat siang. Siang. Mas, ini surat pengantar yang tadi saya bawa ke lab. Ini hasilnya ya. Hasilnya. Jadi ini sebelum saya menyampaikan hasil daripada tes ini, sebelumnya apakah Ibu sudah bersedia untuk menerima atau mendengarkan hasil daripada tes kesehatan tadi? Puji Tuhan siap. Baik sekali Bu ya. Sini saya akan membacakan dari hasil laboratorium yang telah Ibu jalani tadi. Oke. Jadi baik sekali Bu ya. Untuk hasilnya yang didapatkan ternyata Ibu negatif HIV seperti itu ya. Jadi Ibu negatif HIV. Tetapi seperti yang saya katakan di awal bahwa dalam tahap HIV di mana ada yang namanya periode jendela. Jika memang Ibu benar-benar merasa bahwa sebelum menikah Ibu mengalami atau pernah melakukan perilaku seks berisiko, maka saran saya ketika nanti kembali di rumah bertemu dengan suami dan juga melakukan hubungan suami istri bersama suami, saran saya gunakanlah alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan intim sama suami. Terus juga kalau boleh saya sarankan, jika memang untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, untuk memastikan apakah benar-benar Ibu negatif HIV atau tidak, seperti yang saya katakan
masa jendela itu sampai 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan berlalu, dan ibu boleh datang lagi ke sini untuk melakukan cek HIV kembali seperti itu. Dan juga saya sarankan ajak suami ibu untuk juga sama-sama memeriksakan kesehatan kepada pusat pelayanan kesehatan, atau bisa datang di sini rumah sakit, karena ada dua kemungkinan, bisa ibu yang menularkan ke suami atau juga bisa suami yang menularkan ke ibu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mendapatkan hasil yang bagus, kedua pasangan bisa diperiksa secara bersamaan atau diperiksa semuanya seperti itu. Baik. Jadi seperti itu ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Mas. Oke. Jadi sekian Bu ya, mungkin seperti yang saya katakan tadi, ketika nanti pulang gunakanlah alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan suami istri, dan 6 bulan berikutnya kembali untuk melakukan cek kesehatan ibu ya. Jadi mungkin sekian Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih juga ya, Terima Mas. kasih udah. Oke, sekian video demonstrasi pre dan post konseling HIV. Semoga video ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih.